Janji, cerita pendek karya Muhammad Yusuf Abidin, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Woi Den, tugas MTK udah lo kumpulin belum? Tanyaku kepada sahabatku Denis. Emang lo udah? Gue belum, bingung nih, jawab si Denis. Aku pun menjawab, gue lupa kalau pelajaran MTK itu hari ini. Ya udah, mending kita kerjain bareng aja sekarang. Aku dan Denis pun langsung pergi ke kelas untuk mengerjakan tugas matematika. Duh, akhirnya selesai juga. Masih pagi tapi udah pusing duluan, kata si Denis. Den, nanti warteg gak? Sekalian gue mau ngobrol sama lo. Sekalian juga gue traktir dah lo, kata aku. Widih, emang Ahmad orang paling baik sedunia. Gas lah warteg nanti, jawab si Denis. Aku dan Denis memang sudah sahabatan dari lama. Aku dan Denis sudah kenal satu sama lain dari SMP kelas 1. Denis memang orang yang cocok denganku. Frekuensi lah intinya. Dari dulu, kalau aku lagi ada masalah, dia selalu ada untukku. Saat jam istirahat, aku dan Denis pun pergi ke warteg untuk makan. Aku memesan makanan favoritku, yaitu usus, orek tempe, dan sayur capcay. Denis pun bertanya, lo kagak bosen apa mesen itu mulu? Gantilah. Lah, suka-suka gue lah. Lagian emang enak kok. Enggak ah, gue yang gak makan itu aja. Udah bosen duluan, lihat lo tiap ke warteg mesen itu mulu, kata Denis. Aku dan Denis pun asik menikmati makanan. Tadi katanya mau ngobrol, kata Denis. Gimana ya? Kataku. Pasti lo lagi suka sama orang ya? Kata Denis. Lah, kok lo tahu sih? Jawabku. Ya elah, dari gerak-geriknya lo aja udah kelihatan. Emang siapa sih yang lo sukain? Tanya Denis sambil mengunyah ayam kecap. Si Shiva, Den. Jawabku. Uh! Denis pun terkejut sampai tersedak daging ayam yang sedang dia kunyah. Eh, kenapa, Den? Kenapa, Den? Tanyaku. Shiva ada kelas, kata Denis dengan nada terkejut. Iyalah, emang Shiva siapa lagi sih? Jawabku. Emang kenapa sih, Den? Tanyaku. Nggak apa-apa kok, kaget aja. Emangnya lo suka sama Shiva gara-gara apa sih? Tanya Denis dengan wajah yang masih sedikit kaget. Udah dari lama sebenarnya sih, Den. Sejak satu kelompok lomba yang gabungan antar kelas. Perasaan itu tiba-tiba muncul, jawabku. Aku masih penasaran, kenapa Denis sekaget itu saat dia tahu kalau aku suka sama Shiva. Jadi, selama ini pas kita lagi di lorong, tiba-tiba lo kayak ngelirik-ngelirik gak jelas itu karena Shiva? Tanya Denis. Iya Den, hehe, jawabku. Cie, kata Denis. Idih, apalah Den? Ini kali pertama aku merasakan jatuh cinta. Aku tidak tahu harus ngapain. Aku dan Denis pun selesai makan dan segera balik ke kelas. Eh, lo beneran suka sama Shiva? Tanya Denis yang masih penasaran. Iya, Denis, jawabku. Aku merasa ada yang aneh pada Denis. Entah apapun itu. Tapi, Den, udah jam masuk, ke kelas aja yuk. Aku memotong ucapan Denis yang belum selesai. Setelah kelas selesai, aku dan Denis pun pergi ke rumah masing-masing. Mat, duluan ya, kata Denis. Keesokan harinya, aku kembali bertemu dengan Denis. 2 bulan dari sekarang adalah hari kelulusanku. Saat jam istirahat, aku pun beristirahat bersama Denis di kursi lorong. Den, gimana ya? Gue mau nyimpen perasaannya aja. Tapi rasanya kayak ada yang ganjil gitu, kataku. Ya udah, ungkapin aja sih. Emangnya kenapa? Jawab si Denis. Yah, lo mah gak akan ngerti. Gue takut jadi gimana-gimana gitu loh. Terus gue juga gak pede, kataku. Ya udah, terus lo maunya gimana? Tanya Denis. Ya gue bingung, makanya gue nanya lo. Jawabku. Ya udah deh, gue mau ngungkapin perasaan gue ke Siva. Tapi reaksinya tuh kebayang di kepala gue, kataku. Mendingan lo deketin dulu aja. Biar pas lo ngungkapin perasaan lo, gak hambar, kata Denis. Oke deh,
Tapi gimana deketinnya? Lo basa-basi aja. Kan lo pernah sekelompok sama dia. Jadi gak asing banget lah, kata Dennis. Oke deh, makasih usulannya ya, Den. Semoga berhasil ya, bro, kata Dennis. Saat menunggu pulang, aku dan Dennis duduk di kursi depan. Di sana aku melihat Shiva menunggu di dua kursi sebelahku. Di saat itu, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Mat, woi Mat, Dennis memanggilku. Tanpa sadar, aku bengong ngeliatin Shiva. Eh, iya kenapa Den? Jawabku. Enggak, ngetes doang lo masih hidup atau enggak, kata Dennis. Dennis pun pulang. Sisa aku dan Shiva di sekolah. Aku pengen ngomong sesuatu ke Shiva. Tapi di saat ada kesempatan seperti itu, semuanya ngeblank. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengajak ngobrol Shiva. Mat, kok belum pulang? Shiva bertanya kepadaku. Aku kaget. Aku masih memikirkan apa yang harus aku omongin. Tiba-tiba, dia ngomong duluan ke aku. Belum, Pak. Lagi nunggu Gojek. Jawabku dengan nada yang sedikit ragu-ragu. Shiva tiba-tiba duduk di sampingku. Ih, kucingnya lucu, kata Shiva sambil mengelus kucing tersebut. Kamu suka kucing? Tanyaku. Iya, mereka lucu banget. Aku punya 5 di rumah, jawab Shiva. Baik banget, Pak. Aku aja cuma punya 4, kataku. Shiva menggendong kucingnya dan duduk di sampingku. Kucingku sih lucu, tapi kalau nya tuh sembarangan. Kemarin aja kencingnya di wastafel, kataku. Haha, kasihan. Makanya kucingnya diajarin, kata Shiva. Hah, emang bisa? Tanyaku. Ya enggak lah, hahaha, jawab Shiva sambil tertawa. Gojekmu udah ada tuh, Pak, kataku. Iya, aku pulang duluan ya, dadah, kata Shiva dengan senyumannya yang terus terbayang-bayang di kepala. Pada akhirnya aku pun juga pulang. Keesokan paginya, aku kasih tahu apa yang terjadi kemarin saat pulang. Hah, serius berani loh? Tanya Dennis. Berani lah, Den. Keringetan dikit lah. Dikit kok, jawabku. Jadi, rencana kapan mau ngungkapin perasaan lo? Tanya Dennis. Gue sih rencana mau pas kelulusan aja. Biar sekalian perpisahan gitu, jawabku. Sayang banget gak sih kalau perpisahan? Lo juga bakal kuliah ke Singapura kan? Kata Dennis. Gak apa-apa kok. Walaupun ternyata dia juga suka sama gue. Gue cuman pengen ngungkapin perasaan gue yang ganjel di hati gue ini. Jawabku. Ya udah, kalau emang itu mau lu, kata Dennis. Tersisa 1 bulan sebelum kelulusan. Aku akan melanjutkan sekolahku di Singapura. Semakin lama, perasaan yang kusimpan semakin mengganggu. Aku juga penasaran. Sejak aku kasih tahu kalau aku suka dengan Shiva ke Dennis, dia seperti berubah. Selain penasaran siapa orang yang disukai Shiva, aku juga penasaran ada apa dengan Dennis. Waktu berlalu begitu cepat. Malam ini adalah malam terakhir aku di SMA. Hari ini hari Jumat dan besok adalah hari kelulusanku. Aku pun nge-WhatsApp Dennis. Sumpah Den, deg-degan gue, kataku. Ya elah, santai aja bro, kata Dennis. Den, gue mau nanya ke lo. Nanya apa? Gue penasaran banget. Kenapa dari sejak gue kasih tahu tentang Shiva, lo kayak berubah gitu? Tanyaku. Kagak ah, biasa aja, jawab Dennis. Seakan dia tahu apa yang aku mau tanyain. Serius, Den? Tanyaku dengan nada yang lebih serius. Lah iya, emang gue serius kok, jawab Dennis dengan nada serius. Oke deh, gue gak percaya, tapi gak apa-apa, jawabku. Den, gak kerasa ya, besok udah lulus. Semoga hari kelulusan ini bukan hari perpisahan buat kita, kataku. Iya, Mat, gak kerasa. Kayaknya baru kemarin kita pakai seragam SMP. Besok udah lulus, jawab Dennis. Den, doain gue ya besok. Iya, aman. Semangat ya, bro, kata Dennis. Ya udah gue tidur dulu ya.
Besok kan acara sampai malam, kataku. Iya, gue juga mau tidur, kata Dennis. Hari ini adalah hari kelulusanku. Namaku dipanggil ke atas panggung. Setelah itu, aku kembali ke kursi. Setelah sekian lama, acara pun selesai saat maghrib. Shiva dan teman-temannya membantu membereskan kursi dan meja. Aku menunggu Shiva selesai. Dennis juga sedang bersama orang tuanya. Dia sudah tahu kalau aku bakal melakukannya. Aku menghampiri Shiva yang sedang sendirian. Pak, aku mau ngomong sesuatu. Sesuatu yang udah aku simpan dari lama. Lamanya membuat ada yang mengganjal di hatiku. Hah? Ada apaan? Kata Shiva dengan nada penasaran dan bingung. Aku sayang sama kamu, Pak, kataku. Shiva melihat ke arahku. Iya, aku tahu kok. Aku juga. Udah dari lama juga. Shiva tersenyum. Aku cuma mau bilang itu doang. Udah lama ganjel di hati aku. 1 bulan lagi, aku bakal pergi kuliah di Singapura. Jadi anggap ini perpisahan kita. Aku pun pulang. Seminggu kemudian, di kafe dekat rumahnya Shiva. Berarti kita cuma sampai minggu depan doang nih, tanya Shiva. Ya iyalah, mau gimana lagi? Sedih banget. Nanti bisa teleponan nggak? Tanya Shiva. Pasti susah banget sih. Kan aku fokus kuliah. Paling sesekali aku telepon. Hari ini adalah hari di mana aku pergi berangkat ke Singapura. Aku di bandara bersama Denis, Shiva, dan ayahku. Den, maaf ya, gue waktu sama lo jadi berkurang sejak sama Shiva. Maafin gue kalau ada salah ya, Den. Semoga bisa ketemu lagi. Denis menjawab, iya bro, hati-hati. Sehat selalu ya. Lo teman terbaik gue. Gue nggak nyangka bisa ketemu orang baik kayak lo. Aku juga menyempatkan diri untuk mengobrol dengan Shiva. Jadi, kita ini teman? Tanya Shiva. Kayaknya enggak. Lebih, kataku. Kalau kita nanti pisah gimana? Aku takut kamu milih perempuan lain. Aku gak mau ditinggal kamu, tanya Shiva. Pak, aku pengen nanti selesai kuliah di Singapura, kita nikah. Gimana? Kataku. Janji ya, kata Shiva dengan nada sedih. Janji. Oh iya, aku udah harus masuk ke dalam nih. Pergi dulu ya. Dadah. Shiva tiba-tiba mau melukku dengan erat. Dadah, Mat. Hati-hati. Pada akhirnya aku pun berangkat menaiki pesawat. 1 minggu pertama, aku masih belum terlalu sibuk. Aku kadang masih sempat untuk teleponan dengan Shiva. Setelah masuk akhir semester, aku mulai sibuk. Aku tidak sempat untuk menghubungi Shiva. Setiap Shiva menghubungiku, aku selalu respon sangat telat. Tentu itu terjadi karena aku sangat sibuk dengan kuliahku. Bahkan Dennis pun aku tidak tahu kabarnya gimana. Sejak saat itu, aku sudah tidak pernah dihubungi oleh Shiva. Nomornya sudah tidak aktif. Jadi kemungkinan dia ganti nomor dan tidak ada yang mengabariku. Waktu berlalu begitu cepat. Hari ini adalah hari kelulusanku. Akhirnya, selama 4 tahun, aku bisa lulus kuliah. Aku mengajak orang tuaku untuk pergi ke acara wisudaku. Setelah selesai acara, aku mengajak orang tuaku jalan-jalan dan tinggal di apartemenku. Pada bulan November, aku dan orang tuaku pulang. Sesampainya di Indonesia, aku bersama orang tuaku langsung naik mobil taksi ke rumah. Ayah dan ibuku sedang istirahat, jadi aku pun pergi ke rumah Shiva. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Shiva.
Aku naik motor ke rumah Syifa. 25 menit naik motor dari rumahku ke rumah Syifa. Belum turun dari motor, aku kaget. Badanku sangat lemas dan ingin pingsan saat melihat ke depan rumah Syifa yang dipenuhi oleh karangan bunga yang bertuliskan Happy Wedding, Syifa Safira dan Denis Ardiansyah. Aku masih kaget, ternyata Syifa menikah dengan sahabatku. Aku sangat kesal dengan diriku. Kenapa aku pergi ke Singapura? Seandainya aku tetap di Indonesia, pasti tidak akan begini. Aku pun masuk ke rumahnya dan memanggil Syifa. Hah, Mat? Aku meminta waktu untuk berbicara berdua sebentar di luar. Kenapa, Pak? Syifa terdiam. Gimana sih? Kamu yang paling sedih di saat aku pergi ke Singapura. Aku bahkan masih ingat janji kita 4 tahun lalu. Mana? Mana janji kita 4 tahun lalu? Aku datang ke sini di hari ulang tahunmu. Hanya untuk melihat bahwa kamu sudah kepunyaan orang lain. Dan siapa orang lain tersebut? Ya, sahabatku sendiri. Di mana Syifa yang ku kenal. Bahkan 4 tahun lalu, kamu yang berjanji kepadaku. Aku bisa jelasin kok, Mat, kata Syifa sambil menangis. Gak perlu, aku gak butuh penjelasanmu. Aku juga bakal pergi dari kehidupan kalian. Semoga kamu bahagia sama Dennis. Aku pun pulang. Ternyata selama ini Dennis berubah karena dia juga suka dengan Syifa. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku duduk di atas kasur, melihat foto aku dan Syifa berdua di bandara. Tanpa kusadari, air mata mulai menetes ke paha, sedikit demi sedikit. Aku terus bertanya-tanya kepada diriku, di mana Syifa yang ku kenal?